Dan ini merupakan episode kelima kita punya cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga. Halo. Di episode ini kita kembali berbagi cerita bersama teman cerita kita. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngebahas pengalaman seseorang ketika salah jurusan. Pada episode ini kita akan membahas gimana perjuangan seorang mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Masih berhubungan dengan dunia perkuliahan dong. Nah, saat ini kita sudah kedatangan seorang teman cerita kita yaitu Ika Endaryani. Ika ini merupakan mantan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di salah satu universitas kota pelajar. Ada yang tahu nggak kota pelajar itu di mana? Mungkin bisa dengerin dulu episode pertama kita supaya teman-teman bisa lebih tahu di mana sih kota pelajar itu. Langsung aja, halo Ika, selamat datang dan terima kasih udah bersedia berbagi cerita dan pengalaman di Kita Punya Cerita. Halo Daniel, halo Yoga. Makasih juga udah dikasih kesempatan buat gabung di podcastnya kali ini. Oh iya, oke. Ika ini masuk kuliah tahun berapa sih? Aku itu masuknya tahun 2013, angkatan 2013. Terus lulusnya tahun 2017. Berarti 13, 14, 15, 16, 4 tahun ya pas ya? Iya. Jadi nggak telat lulusnya ya? Oke. Iya, betul-betul. Wah, luar biasa teladan sekali. Oh iya, Ika, jurusannya kalau boleh tahu dulu waktu kuliah jurusan apa? Fakultas apa? Aku jurusannya ilmu ekonomi, itu masuknya fakultas ekonomi. Oh, anak ekonomi, Nil. Ekonomi ya, beda sama kita berarti. Dengar-dengar Ika ini selama kuliah dan tepat waktu nih 4 tahun itu dapat beasiswa full ya Kak ya? Iya betul, alhamdulillahnya dapat beasiswa kuliah. Wah, mantap sekali. Dan sama sekali nggak bayar kan ya? Apa ada administrasi atau gimana? Sama sekali nggak bayar sih untuk semua biaya kuliah, biaya gedung maupun semesternya nggak bayar sama sekali. Kecuali kalau buku-buku kuliah pribadi sih itu pakai biaya sendiri. Wah, mantap. Ini idaman semua orang. Semua orang juga pengen ya kayak gitu. Kok bisa Kak? Kok bisa begitu? Oh, kok bisa? Ya alhamdulillahnya sih emang dulu tuh kan pengen kuliah. Terus awal-awalnya sih, yaudah ini aku cerita ya jadinya ya. Iya. Kan sebenarnya awal-awalnya pengen daftar di negeri kan, karena mungkin kalau negeri kan lebih bukannya murah sih, kayak lebih terjangkau gitu kan. Soalnya waktu 2013 juga kan ada program UKT gitu sesuai penghasilan orang tua kan biaya kuliahnya. Tapi sayangnya tuh nggak keterima di negeri, udah coba jalur SNMPTN kalau dulu sama SBM itu, tapi nggak lolos. Ya udah akhirnya nyari-nyari tuh beasiswa. Ya udah terus dapat info kan kalau ada beasiswa bidik misi itu full gitu, terus dapat biaya hidup juga gitu. Terus ya udah akhirnya daftar di Universitas Ahmad Dahlan kan di sana. Ya udah terus ngirim-ngirim berkas gitu. Prosesnya panjang sih, terus alhamdulillahnya lolos keterima gitu. Keren, berarti bukan cuman biaya kuliah doang Nil. Jadi dapat ini juga, dapat apa ya, uang saku ya kayak. Benar-benar. Wah, mantap ini. Pada saat itu ingat nggak Kak berapa kira-kira jumlah kuotanya? Misal antara yang daftar sama yang diterima? Kalau jumlah pendaftarnya sih aku nggak tahu ya jujur waktu itu, soalnya nggak mantau juga, nggak kayak sekarang ya sistemnya mungkin bisa dipantau online atau gimana gitu. Soalnya saya dulu pun ngirimnya tuh masih datang langsung ke gitu ya? Ke kampusnya gitu, nggak online. Oh iya, itu masih tahun 2013 ya? Belum secanggih sekarang ya. Iya, benar. Dulu tuh masih ya udah apa-apa manual serba gitu. online, iya. Berarti emang dari perjuangannya emang kelihatan kan Nil, lebih keras Nil. Iya, lebih keras. Nggak instan ya. Beda sama kita ya, kita mungkin agak lembek ya. Enggak keras juga gua Nil. Udah lembek. Malesan lagi gitu. Kalau angkatanku itu yang keterima sih 11 orang di Universitas Ahmad Dahlan itu tahun 2013. Itu untuk semua jurusan atau di jurusan yang sama Kak? Semua jurusan, jadi satu kampus itu 11 orang. Cuman 11 orang, gila, keren banget ya.
Luar biasa, 11 orang loh, satu kampus aja banyak banget itu mesti. Iya nggak? Iya, cuma diambil 11 berarti kan 11 orang ini otomatis apa ya, punya kelebihan di antara yang lain kan, pasti juga banyak yang mau daftar Nil. Oh ya, emang kriteria yang dipilih apa aja sih Kak? Tahu nggak sih pas dulu? Oh ya, karena bidik misi itu kan beasiswa untuk anak-anak di Indonesia yang kemampuan akademiknya itu lumayan gitu ya. Terus Lumayan. tapi mereka memiliki kondisi ekonomi yang kurang gitu, tidak mampu gitu istilahnya. Jadi emang kayak dia nilainya ya bagus, terus Ya. emang dia kondisi ekonominya tidak mampu kayak gitu. Soalnya dulu itu emang sampai disurvei ke rumahnya kayak gitu kondisi. Oh ya kan waktu pendaftaran itu kan kayak ngirim foto kondisi rumah, terus penghasilan orang tua kayak gitu-gitu kan. Terus kayak di cross check itu loh beberapa waktu kemudian datang itu langsung ke sana. ya betul, ada timnya itu yang ngecek ini tuh beneran enggak atau cuman rekayasa aja. Soalnya tuh banyak kasus yang kayak nggak tepat sasaran gitu loh. Iya. Oh, jadi salah satu kriterianya dilihat dari akademik, terus dari kondisi ekonominya gitu ya. Betul. Oke. Mungkin kadang yang nggak lolos bisa jadi di foto ini ya, aslinya punya motor 3, tapi yang di fotoin cuma 1 doang. Nah iya itu. Bisa jadi. Kalau nggak pas di cross check, pas cross check ini nggak langsung langsung datang ke rumah tiba-tiba, atau besok saya mau ke sini ke rumah gitu. Itu nggak dikasih tahu sama sekali, jadi dia tiba-tiba datang gitu. Terus kan ya kaget lah, maksudnya tanpa persiapan, tanpa apa, nggak tahu gitu kan. Kalau udah tahu kan motornya bisa diumpetin dulu gitu ya. Iya benar, jadi lu nggak bisa lah kayak digrebek gitu loh. Iya. Oh ini Daniel ini calon-calon ini. Jalan-jalan. Oke Kak, mungkin kalau misalnya nih dulu belum keterima dari jalur bidik misi, apa rencananya Ika pada saat itu? Kan kemauannya buat kuliah kan tinggi nih, sampai kita daftar apa nggak keterima, kita cari jalur lain, cari cara lain. Iya, betul. Nah kalau misalnya waktu itu Ika itu nggak keterima di jalur bidik misi, kira-kira apa rencananya pada waktu itu? Soalnya sih dari orang tua aku kan emang udah bukannya nggak mau nguliahin sih, maksudnya nggak mampu buat bayar kuliah gitu kan, kemungkinan kalau di universitas swasta. Jadi ya mau nggak mau sama-sama Kak. mau nggak mau harus dapat bidik misi atau yang ngalah buat kerja dulu kayak gitu. Tapi aku juga mikir kalau kerja dulu apa nanti malah nggak kesenangan kerja, udah dapet duit terus lupa kuliahnya kayak gitu kan. Jadi banyak pertimbangan gitulah. Terus juga pertimbangan umur, kalau masuk kuliah umur segini, terus nanti lulusnya umur berapa kayak gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya dapat, terus ada kesempatan buat diterima pas tahun lulus SMK juga, jadi alhamdulillah dapat. Tapi sebenarnya dari orang tua maksa nggak sih kamu harus kuliah, atau ya terserah, atau enggak malahan kayak enggak, malah kayak bukannya ngelarang sih, tapi kayak ngasih pengertian aja kalau orang tua kemungkinan nggak bisa ngasih kayak gitu. Jadi juga aku mikir kan harus gimana caranya, aku pengen kuliah banget ini kayak gitu kan. Gitu, bukannya ngelarang sih, tapi kayak yang ngasih pengertian aja kalau nggak bisa ngasih biaya gitu. Iya, sebenarnya ceritanya Ika ini juga sama sih kayak gue Nil, kayak gitu. Iya sama sebenarnya, kayak ya maksudnya harus berjuang gitu cari universitas negeri biar biayanya lebih terjangkau. Tapi proses itu nggak akan mengkhianati hasil sih. Jadi kalau dulu kita prosesnya mati-matian ya percaya aja suatu saat hasilnya bakal luar biasa gitu. Amin. Oh iya, dulu kan dapat uang saku tuh Kak. Itu tuh kan uang sakunya ya mungkin ya nggak banyak gitu. Itu cukup nggak sih Kak buat kebutuhan sehari-hari atau buat bayar kos-kosan juga mungkin kalau ngekos? Ini nominal nggak apa-apa ya? Nah nggak apa-apa. Bebas. Jadi itu kalau nggak salah ya, pas waktu angkatanku itu 1 bulan itu 600.000 dari bidik misi itu kan dari Dikti ya, dari Kementerian Pendidikan, dari riset Dikti itu.
Iya. Nah, terus 1 bulan itu 600.000, tapi dia turunnya itu setiap 6 bulan sekali. Jadi langsung 3.600.000 gitu. Ya kalau di Jogja sih segitu masih nggak mencukupi sih menurutku. Kurang mencukupi ya. Iya. Berapa tadi 600 kali Per bulan. berapa bulan sekali? Kali 6 bulan 6 sekali. bulan. 6 bulan. Jadi 3.600.000. Terus itu kan 6 bulan sekali. Nah, jarak antara belum dapat sampai nanti dapat itu apa ya? Dari orang tua masih bisa ngebiayain atau dapat uang dari apa gitu? Ya kalau kepepetnya uang beasiswanya belum turun sih, ya dari orang tua ya mau nggak mau. Masih bisa mengcover berarti ya? Kalau untuk uang sakunya sih. Terus aku juga kerja juga sih, mulai semester 2 itu kerja part-time gitu. Mantap, kerja juga Nil, bayangin. Kalau gue sih benar-benar part-time. Iya, tapi tetap salut Kak, nggak banyak orang yang mau kayak gitu deh kayaknya. Part-time di mana kira-kira? Kira-kira ya part-time-nya di mana? Oh ya, pertama kali itu aku part-time di Dagadu Jogja, pasti pada tahu kan? Di mana? Tahu. Dagadu. Oh, Dagadu, ya tahu. Oh iya. Jadi di Dagadu itu kan memang ada program part-time buat mahasiswa gitu. Dan alhamdulillah jamnya bisa diatur sesuai jadwal kuliah kita gitu kan. Bisa digambarin nggak biasanya kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, terus part-time-nya tuh biasanya mulai jam berapa? Oh iya, itu kan aku semester 2 ya, jadi jujur aja sih waktu itu semester 2 tuh masih padat banget kan jadwal kuliahnya, terus kadang saat pagi sampai siang gitu kan misal kuliahnya, terus nanti kerja di Dagadunya itu dari jam 1 sampai jam 5 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada jadwal mendadak atau pengganti kuliah gitu kan, itu nanti bisa tukeran sama teman kerja. Jadi alhamdulillahnya enak, masih bisa di-handle gitu. Selama jadi part-time-nya dari semester 2 sampai semester berapa tuh, Kak? Semester 2 sampai semester 3 aja sih yang di Dagadu ya. Soalnya nanti ada part-time di tempat lain lagi. Jadi beberapa. Pernah nggak selama part-time itu tuh kayak jadwalnya tabrakan, terus mungkin nggak ada temen yang bisa ngegantiin atau enggak, intinya kacau lah jadwalnya, atau untungnya masih ini aman? Iya, masih aman. Oke. Kan kadang pas kita mahasiswa juga pengen part-time tapi takutnya nanti ini ada kuliah dadakan atau ada tugas yang nanti malah bikin keteteran dan lain sebagainya gitu. Nah ya itu kayak ya sebenarnya sih susah ya bagi waktunya, kayak nggak bisa main dulu loh, gitu dulu tuh nggak bisa main gitu, jadi ya harus mengorbankan waktu buat main karena habis kuliah kerja terus nanti malam ngerjain tugas kayak gitu terus. Tapi kalau misalkan jadwalnya terganggu gitu sih berusaha mencari shift ganti sama temen gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak dapet ya aku ngutamain kuliahnya sih. Jadi izin gitu di tempat kerja. Oke, jadi mungkin banyak ini ya Kak ya. Maksudnya banyak banget tantangan yang harus diambil, kayak manajemen waktu lah, terus mengorbankan banyak lah. Tapi ya emang itu bagian dari perjuangan sih ya Kak ya. Benar. Sebenarnya kita bisa karena kepepet. Iya benar, kayak harus dipaksa gitu loh. Iya, jadi kalau nggak kepepet tuh sebenarnya kita susah untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi nunggu kita kepepet dulu nih, set baru bisa. Sebenarnya kalau ingat-ingat dulu tuh juga kayak kok aku dulu tuh bisa sih kayak gitu, kayak nggak nyangka aja gitu. Dulu tuh bisa gitu. Aku tidak tahu deh. Bagus banget sih Nil. Iya, keren. Inspirasi buat temen-temen ya kan. Beasiswa kan banyak jenisnya ya. Maunya dan tipenya banyak dan ya jenisnya banyak, dan di sini kita bukan ngomongin jenis beasiswanya apa, tapi lebih ke kayak pengalamannya ketika struggling buat cari beasiswa dan benar-benar kepepet harus nyari beasiswa gitu loh ya. Jadi ya mungkin banyak teman-teman yang
dulu dapat beasiswa dari beasiswa A, B, C gitu. Jadi macam-macam. Di sini kebetulan kita nyoba buat tanya-tanya beasiswa bidik misi. Jadi bidik misi itu ada yang di universitas negeri dan ada yang di universitas swasta ya, Kak? Iya, ada. Di negeri pun juga ada. Biasanya lebih banyak kuotanya sih kalau di negeri itu, setauku. Terus kalau setauku juga kayak kalau misalkan angkatanku bagus gitu ya, nilai-nilainya anak bidik misi, terus nanti tuh di tahun berikutnya di angkatan 2014 tuh kayak bisa ditambah kuotanya di universitas itu kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi lihat dari track record universitas tersebut itu ya. Betul. Malah kadang kalau nggak salah kalau misalnya kita udah lulus misal SBMPTN terus dapat bidik misi terus ternyata kita ninggalin kuliah itu karena mungkin keterima di kedinasan, biasanya malah jadi ke blacklist nggak sih? Jadi di blacklist entah SMA-nya entah. Oh iya, pernah dengar sih tapi kurang tahu. Terus menurut Ika nih, apakah program bidik misi dari pemerintah ini udah tepat sasaran belum sih? Kalau misal dilihat pas zaman dulu kuliah. Jadi misalnya nih, apakah penerima bidik misi itu pada saat itu betul-betul mahasiswa yang secara ekonominya kesulitan, atau mungkin Ika pernah lihat beberapa teman yang sebenarnya dia nggak usah pakai bidik misi juga bisa gitu. Kira-kira gimana? Alhamdulillah sih kalau buat aku sih sangat membantu banget ya. Aku juga merasa terbantu gitu dengan adanya bidik misi. Tapi aku juga pernah lihat mas yang nggak semuanya sih kayak 1-2 oknum gitu kayak yang sebenarnya dia tuh mampu sampai uangnya itu kayak bahkan nggak pernah diambil karena malah buat tabungan dia gitu loh, karena dia ada sebenarnya buat memenuhi kebutuhannya dia kayak gitu kan. Sebenarnya itu kan kayak kurang tepat gitu loh. Mungkin ada mahasiswa lain atau mahasiswa yang lebih butuh itu gitu ketimbang dia, karena dia tuh kayak sampai nggak diambil gitu loh uang uang sakunya itu dari pemerintah. Oh, sampai nggak diambil. Parah banget itu. Mungkin dia ngerasa nggak enak sih atau ya nggak tahu juga sih kalau itu. Kalau udah dapet ya mungkin ada banyak faktor kali ya. Mungkin dari yang awalnya iseng-iseng nyoba ternyata keterima, terus kayak ngerasa nggak enak. Mungkin ada juga yang iseng-iseng juga keterima, aku udah dapet ya udah aku manfaatin aja uangnya gitu. Jadi iya. Nah itu terus kayak yang buat jelek penilaian di orang lain kan, maksudnya jangan-jangan si ini juga sebenarnya mampu tapi kok dapat gitu. Jadi malah ngefek ke penerima lain gitu loh. Jadi mungkin kalau 1-2 orang masih ada yang mungkin belum tepat sasaran. Bisa karena faktor kelalaian mungkin dari panitianya yang kurang selektif, atau calon penerima bidik misinya ini tidak tidak memperlihatkan sesuai data yang sesuai apa sih keadaan ekonomi yang ada gitu. Benar. Bisa jadi sih kayak gitu. Iya. Tapi dari ceritanya Ika tadi banyak banget ya Nil ya manfaat yang bisa diambil. Iya, keren. Jadi kita harus struggling. Bener. Kerja. Harus semangat. Nah, jadi kalau orang banyak yang beralasan kuliah karena A, B, C, D itu sebenarnya kalau punya niat yang sekeras Ika, setangguh Ika gitu, dan mungkin juga banyak teman-teman yang lain yang seperti Ika gini, pasti bakalan bisa nih kita kuliah dengan masalah apapun, ya kan? Yang penting motivasi belajarnya ya. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau kuliah atau baru SMK atau lulus, kalau mau kuliah ada hambatan atau ada rintangan, coba aja mungkin cari informasi ya sebanyak-banyaknya ya tentang beasiswa atau apa gitu ya Kak ya. Kalau zaman dulu nyari informasinya di mana Kak? Apakah udah sama kayak zaman sekarang di Google? Iyalah. Atau di papan pengumuman datang ke kampus? Iya, tidak sejadul itu ya. 2013. Di websitenya di website ya? Di Google gitu, terus di website tiap-tiap univ gitu. Di pengumuman mading. Atau di koran, siapa tahu di koran. Iya, tapi padahal dulu kan maksudnya informasi kan nggak sebebas ini ya. Mungkin akses internet lebih gampang kalau sekarang. Betul. Itu aja bisa struggling sekeras itu, bisa bersemangat. Apalagi sekarang Nil. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi. Ada pepatah tuh bilang kita akan terbentuk
ketika terbentur. Oh iya benar-benar Pepatah dari mana ini? Nggak tahu nemu. kepaksa gitu, Iya. kepaksa keadaan. Kadang tuh apa kayak ya ngiri juga sih waktu kuliah tuh kayak teman-teman yang lain abis kuliah tuh kayak bisa langsung main gitu atau habis kerja, tapi ya udahlah kayak gitu. Ya udahlah besok juga bisa Iya. gitu. Tapi kalau boleh tanya, apa yang bisa dipetik dari pembelajaran pada waktu itu untuk kehidupan sekarang gitu? Kira-kira apakah bisa bikin pada masa-masa itu jadi bikin lebih tegar lagi, lebih kuat dalam menjalankan pekerjaannya atau apa itu? Ada nggak sih? Pokoknya tuh ada kemauan sih intinya, terus ada niat pasti, terus selesaikan yang udah kamu mulai gitu. Jadi kalau kamu udah mau ngambil keputusan itu untuk maju, misalkan ngambil beasiswa, terus harus dibarengin sama kerja part time, ya udah selesaiin aja yang udah kamu mulai gitu. Jangan nyerah di tengah jalan, jangan kayak aduh capek banget, aku rasanya pengen mundur aja gitu. Sempet sih sebenarnya aku kayak mikir aduh gimana ini, sampai nggak ya, kayak sampai lulus nggak ya kayak gitu. Tapi aku kayak inget lagi sih niatku dari awal, kemauanku dari awal, pengen seenggaknya punya pendidikan yang lebih tinggi gitu dari orang tuaku buat memperbaiki keadaan atau meningkatkan derajat gitu, pokoknya memperbaiki keadaan keluarga lah seenggaknya gitu, punya pekerjaan yang lebih layak kayak gitu kan. Ya udah inget lagi kemauan sama niat dari awal gitu, selesaikan yang udah kamu mulai gitu. Keren sekali. Selesaikan yang udah kamu mulai, jangan sampai menyerah, jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau slogannya podcast ini kan mulai aja dulu gitu. Kayak toko sebelah, kayak toko sebelah. Slogan toko sebelah. Gak boleh iklan. Kayak toko sebelah. Oke, mungkin dari cerita Ika semua itu apa namanya, kasih tips dong Kak buat mahasiswa atau buat orang-orang yang mungkin kesulitan, bukan kesulitan sih, seperti punya tantangan yang lebih untuk punya pendidikan yang lebih tinggi, jadi dia punya tantangan yang mungkin lebih dari orang lain gitu. Kita harus gimana gitu buat biar bisa mencapai keinginan kita untuk tetap kuliah dan sekolah tinggi gitu. Oh ya, kalau misalkan kalian tuh punya keinginan buat kuliah lagi tapi keadaannya tidak mendukung, ya udah mulai aja cari-cari info kayak kalian pengen kuliah di mana, terus jurusan yang kalian mau, terus cari di kampus itu ada nggak beasiswanya atau ada nggak beasiswa dari pemerintah gitu. Kalau udah nemu ya udah langsung didaftarin aja, langsung cari syarat-syaratnya, langsung daftar. Masalah nanti keterima atau enggak kan urusan belakang, jadi coba aja. Kalau misalkan gagal ya udah coba di universitas lain, coba beasiswa lain kayak gitu. Intinya harus semangat dan jangan berhenti mencoba ya Kak. Iya. Betul. Nggak ada alasan buat kita nggak tahu. Jadi kalau kita nggak tahu ya berarti karena kitanya nggak mau mencari tahu gitu. Kan nggak mungkin juga kita pengen ini tapi nunggu orang lain ngasih tahu kan. Bener. Kan ngeselin juga kalau kayak gitu. Kalau kalian mau ya pasti kalian tuh harus gerak gitu, nggak cuma ngomong aku mau kuliah tapi nggak ada actionnya gitu. Iya bener. Jadi intinya tuh semuanya dilandasi dari rasa niat, terus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Nah, benar. Dan ketika kita di tengah-tengah mungkin letih atau lesu menghadapi yang kita lagi hadapi pada saat itu, ingat-ingat lagi kemauan dan keinginan kita pas di awal-awal dulu. Siapa tahu itu bisa jadi motivasi atau semangat, menambah semangat kita gitu ya. Mungkin beberapa orang masih kuliah dan sebagainya, tapi nggak semua orang punya punya keadaan yang sama gitu. Ada orang yang dari kecil udah harus struggling, ada yang baru ketika masuk dunia kerja gitu. Jadi setiap orang punya tantangannya sendiri-sendiri ya Nil ya. Jadi tergantung niat kita apa dari awal. Terus kalau udah dimulai ya kita jalani dengan tanggung jawab. Dan ya pokoknya semuanya harus semangat lah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Tapi kalau udah lulus pun bukan berarti bahkan nih terus kayak ngerasa udah berjuang di kuliah, terus lulus pun sebenarnya bukan kayak perjuanganmu selesai juga sih. Malah itu justru lebih berat. Baru, iya benar.
Masih ada gunung di balik gunung. Pepatah dari mana itu nggak tahu. Lu ciptain aja Nil. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat Ika yang sudah menyempatkan waktunya buat berbagi pengalaman bersama dengan teman cerita kita. Nantikan episode selanjutnya. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye. Bye.